Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah online kita. Kita bersyukur. Itu boleh karena semua kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh mengikuti ibadah online kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu bukan karena kuat kami, karena gagah kami, semua karena kebaikan-Mu, kemurahan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Walaupun ibadah kami online ya Bapak, kami percaya Tuhan Kau tetap hadir di setiap pribadi lepas pribadi kami, di setiap rumah demi rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Lawan setiap kami ya Bapak. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan Yesus.
Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur Bapa di pagi hari ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
dan menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan bersemayamlah di setiap pujian penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya Engkau melawat kami Tuhan. Kau memberikan kesembuhan bagi orang yang sedang merasakan sakit dimanapun berada Tuhan Yesus. Kau yang memberikan pengharapan untuk orang yang membutuhkan pengharapan Tuhan. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Apakah ku balas Yes Tuhan, segala kebaikan Kau segala kebaikan-Mu? Yes Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus? Selain kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah segenap hidup kami Tuhan Yesus dan hati kami hanya menyembah Engkau saja Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan Yesus. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah,
Edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga,
berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Sukacita sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Saya percaya kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Saudara, hari ini tema daripada khotbah hari Minggu adalah damai sejahtera. Ya, satu kalimat yang hari-hari ini menjadi demikian langka Saudara, ya, menjadi seringkali diucapkan, ya, tetapi tidak lagi dirasakan, mungkin karena situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Nah Saudara, kata damai sejahtera sendiri dari bahasa aslinya menggunakan kalimat Ibrani yang Saudara saya percaya sudah sering kali katakan ini, ya, ketika Saudara menyapa Saudara seiman ataupun ketika Saudara memulai text messaging, ya, dengan Saudara seiman, yaitu satu kata saya percaya sangat familiar. Kata apa itu Saudara? Yaitu kata shalom. Ya, kata shalom sendiri Saudara kalau diterjemahkan kira-kira, ya, salah satu artinya, ya, dalam bahasa Inggris itu adalah quietness. Apa Saudara? Quietness. Kira-kira artinya adalah ketenangan. Nah Saudara, ketenangan inilah Saudara yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, yang Tuhan Yesus janjikan sendiri di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Mari sama-sama Saudara perhatikan ayat ini, ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya apa? Shalom. Shalom ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Saudara, Tuhan Yesus katakan damai sejahteranya itu ditinggalkan bagi saudara dan saya. Kira-kira gambarannya seperti apa? Saudara, seperti misalnya saya sedang di masa remaja saya, Saudara, ya, saya mungkin menginap di rumah om saya. Ya, lalu om saya itu pergi keluar kota mungkin, ya, let's say selama sebulan. Ya, saya tinggal di situ dengan keluarganya. Lalu om saya bilang gini, ini om lagi pergi keluar kota, ini ada motor om nggak dipakai ya. Ya, om tinggalin kuncinya, ya, kamu boleh pakai sesuka kamu, ya, karena om lagi nggak pakai, ya. Jadi dia tinggalkan kuncinya, ya Saudara, untuk saya bisa pakai motornya kapanpun juga. Ya, ketika Tuhan Yesus katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, Saudara, berarti Saudara bisa memilikinya. Saudara bisa memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan Tuhan katakan damai sejahtera ku berikan kepadamu itu tidak seperti yang dunia berikan. Kenapa Saudara? Karena damai sejahtera yang dunia berikan itu tergantung situasi dan kondisi.
Ya, saudara, kalau misalnya saldonya lagi banyak ya saudara, senyumnya juga banyak saudara. Ya, tetapi kalau saldonya saudara tiba-tiba saat ini saldo minimum saudara, sudah minimum masih kepotong biaya admin lagi saudara ya. Saudara, akhirnya senyumnya hilang total saudara ya. Nah saudara, ini damai sejahtera yang dunia berikan, yang tergantung situasi dan kondisi. Tetapi yang Tuhan berikan, firman Tuhan katakan tidak seperti yang dunia berikan. Karena itu Tuhan katakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, kenapa saudara Tuhan bilang jangan gelisah dan gentar? Karena shalom daripada Tuhan. Ini saudara dalam kitab dari bahasa Ibrani ini ya, salah satu terjemahannya adalah dalam bahasa Inggris menggunakan kata quietness. Apa saudara? Quietness yang artinya adalah ketenangan ya. Saudara, Tuhan berikan kepada saudara dan saya ketenangan menghadapi situasi yang gonjang-ganjing. Apapun yang terjadi saudara, yang mau badai topan saudara terjadi di sekeliling kita, damai sejahtera daripada Allah itu tidak tergantung apa yang terjadi di luar. Dan itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, berbeda dengan apa yang dunia berikan saudara. Ya, nah saudara, ketika saudara terima ini ya, maka hidup saudara menjadi lebih tenang. Ya saudara, walaupun di luar tidak tenang. Ya saudara, ketika engkau punya ketenangan, maka saya percaya saudara menjadi pribadi yang lebih stabil. Katakan bersama saya, pribadi yang stabil saudara ya. Saudara, lawan daripada stabil ini labil saudara ya. Labil ini kadang up, kadang down saudara. Up and down ya, tergantung situasi. Sampai kadang-kadang mungkin ada orang bingung saudara, kok sebentar senyum-senyum, sebentar tiba-tiba udah berubah jadi marah-marah. Ini tanda orang yang labil saudara. Ya, jangan-jangan tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan di dalam hatinya yang dari Tuhan. Karena kalau ketenangan yang dari Tuhan ini berbeda dari yang dunia berikan ya. Nah saudara, kalau hari-hari ini saudara ingin tahu saudara sedang punya damai sejahtera Allah atau tidak, shalomnya Tuhan Yesus atau tidak, maka saudara bisa cek apakah hari ini saudara sedang gelisah ya, sedang gelisah hatimu, sedang galau, sedang mengalami saudara anxiety ya, kekhawatiran yang berlebihan, insomnia, nggak bisa tidur ya saudara, yang nggak bisa tidur, akhirnya saudara pagi-pagi kepalanya pening ya saudara, kepala pening ketemu orang akhirnya mudah meledak saudara, ujung-ujungnya depresi. Nah saudara, ketika Tuhan katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya berarti ini untuk saudara. Ya, ini untuk saya dan untuk saudara Tuhan berikan. Yang percaya katakan amin ya. Nah saudara, ketika damai sejahtera itu saudara dan saya terima, apa yang terjadi? Coba sama-sama lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ya. Kenapa shalomnya Tuhan itu saudara bisa memberikan kestabilan dalam hidup saudara. Ya, bisa memberikan ketenangan dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan katakan damai sejahteranya Allah, shalomnya Allah ini akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus saudara. Ya, dan ketika saudara memiliki shalomnya Allah, firman Tuhan katakan ini melampaui segala akal. Artinya apa? Artinya orang akan bingung ya. Ya saudara, mungkin usahanya terdampak oleh pandemi, tapi kok saudara ya tetap ketemu orang, kok tetap ramah sekali. Ya seakan-akan tuh saudara usahanya lagi sukses banget gitu loh. Yang ngerti katakan yes ya. Saudara, jadi damai sejahtera saudara tidak terganggu oleh situasi yang ada di luar. Ini yang dikatakan melampaui segala akal, nggak masuk akal. Orang bilang mungkin saudara orang yang aneh, nggak masuk akal. Ya, kok baru aja kehilangan motor? Ya maaf saudara, baru saja kehilangan motor diparkir di pinggir jalan. Ya sudah, ketika lihat, tiba-tiba motornya nggak ada. Ya, saudara, maka
Orang akan mengharapkan nih saudara pasti kecewa berat, saudara akan marah-marah, saudara akan kehilangan sukacita. Tetapi kok ternyata saudara masih tetap bisa menabur walaupun saudara baru kehilangan motor. Ini yang bikin orang bingung, tidak masuk akal. Ini namanya damai sejahtera daripada Allah saudara. Shalomnya Allah. Kenapa? Karena shalomnya Tuhan ini akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya, saudara, hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, ya, sehingga hati dan pikiran kita, saudara, saudara, saya percaya ketika dipelihara oleh Tuhan, ya, ketika hati dan pikiran saudara itu memiliki damai sejahtera daripada Allah, maka saudara, perkataan saudara pasti akan mencerminkannya. Di ayat selanjutnya firman Tuhan berkata seperti ini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudara, ketika saudara pikiran saudara penuh dengan apa yang manis, apa yang sedap didengar karena dipelihara oleh damai sejahtera Allah, maka saya percaya yang keluar dari mulut saudara itu juga pasti yang baik-baik, yang manis, yang sedap didengar. Ya, jadi kalau hari ini ya saudara, yang keluar dari mulut saudara penuh dengan bitterness, penuh dengan kepahitan, ya, penuh dengan kata-kata yang tajam, setajam apa? Silat gitu saudara, ya, melukai hati banyak orang. Jangan-jangan saudara sedang kehilangan apa? Kehilangan shalom. Walaupun isi WhatsApp-nya tetap isinya shalom saudara, ya, tetapi engkau kehilangan shalom. Ya, nah saudara, lalu bagaimana caranya supaya saudara dan saya tetap bisa memiliki shalom itu? Ya, tetap bisa memiliki damai sejahtera Allah. Ya, ketika saudara memiliki rencana, tiba-tiba rencananya tidak berjalan ya sesuai dengan yang saudara harapkan, tetapi saudara tetap bisa tenang. Ya, saudara tetap bisa tersenyum, tetap bisa melayani. Yang jadi worship leader tetap penuh pengurapan. Ya, yang jadi apalagi saudara, ya, yang jadi singer ya tetap bisa menyanyi dengan sepenuh hati. Ya, padahal baru saja mungkin mengalami hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena ada shalom Allah. Ya, ada damai sejahtera Allah yang memelihara pikiran dan hati saudara, sehingga pikiran hati saudara itu tetap mengalami yang namanya quietness saudara, ya. Ya saudara, sehingga kata-kata saudara juga tetap stabil juga, ya. WhatsApp saudara tetap stabil, status medsos saudara tetap stabil. Sama seperti yang Gembala Sidang kita ingatkan belum lama ini, ya, di mana netizen Indonesia ini termasuk yang paling galak saudara. Ya, ini jangan-jangan netizen yang lagi kehilangan damai sejahtera saudara, ya, yang paling jutek kira-kira gitu saudara, ya. Saya percaya kalau saudara yang ada saat ini menyaksikan ibadah ini ya tidak termasuk di dalamnya. Kalau termasuk, saatnya bertobat saudara, ya. Amin. Nah saudara, ayat yang terakhir, lalu bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa miliki damai sejahtera itu, miliki shalom itu, walaupun mungkin ya sudah tunangan, sudah mau rencana merit mungkin dalam beberapa bulan ke depan, tiba-tiba tunangannya digondol maling saudara, ya. Ya sudah, tetapi kau sudah tetap bisa sukacita, ya, bisa memberkati ya mantan calon suami atau mantan calon istri saudara. Sekali lagi, shalomnya dari itu Tuhan. Nah saudara, bagaimana saudara dan saya bisa memiliki shalom itu? Sekali lagi saudara, ya, Tuhan tinggalkan itu untuk saudara diberikan, ditinggalkan, diberikan. Berarti ya saudara, ketika ditinggalkan seperti kunci yang tadi saya berikan ilustrasi, ya, kunci itu saudara sudah boleh pakai, tetapi itu pilihan untuk saudara pakai atau tidak. Betul ya saudara, ya. Ketika Tuhan Yesus tadi katakan dalam Yohanes 12 tadi, ya, damai sejahtera kutinggalkan untuk engkau, ya saudara, tetapi pilihannya ada di saudara dan saya. Saudara mau memiliki itu atau tidak, tetapi dari pihak Tuhan Dia sudah berikan damai sejahtera itu. Yang ngerti katakan amin. Lalu bagaimana saudara dan saya bisa memiliki damai sejahtera yang sudah Tuhan tinggalkan? Ya,
Saudara lihat sama-sama Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, saudara, yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan ketika saudara tahu ya saudara menghadapi masalah, ya banyak orang lari dari masalah, ya ada yang larinya kemana saudara? Larinya ke makanan, ya makan coklat banyak-banyak gitu saudara ya. Kenapa? Karena memang coklat ini kasih efek ya, efek ketenangan. Ya mungkin secara kimiawi tubuh, secara fisiologis itu ada enzim-enzim saudara yang mungkin mengalir ke pusat syaraf saudara, beri ketenangan saudara. Tapi kan makan coklat kan saudara rasanya cuma sebentar. Ya begitu coklatnya habis, efeknya habis, ya saudara butuh ketenangan lagi. Makanya saudara beli coklat lagi saudara ya. Akhirnya orang yang model kayak gini kalau lagi stres larinya nambah apa? Nambah timbangan saudara ya. Karena larinya ke makanan saudara. Ada lagi yang larinya kemana? Larinya ke narkoba. Ya, orang lari ke narkoba saudara, ya pakai narkoba sebentar memang memberikan efek tadi. Ya efek quietness. Ya efek damai sejahtera tadi. Masalahnya cuma satu saudara. Yang gak ada narkoba yang dijual, yang sekali pakai tenangnya seumur hidup. Gak ada saudara ya. Yang gak lama efeknya habis. Karena efeknya habis saudara ingin mendapatkan efek itu lagi. Sehingga saudara terpaksa beli lagi, akhirnya kecanduan narkoba. Ya, nah saudara, tetapi yang daripada Tuhan, saudara, Tuhan sudah berikan anytime kapanpun saudara dan saya bisa dapatkan. Bagaimana caranya? Pertanyaannya. Ya saudara, Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, pikiranku tenang, hatiku tenang, walaupun rencanaku mungkin berantakan. Saya satu kali sudah punya rencana pulang dari kegiatan, sudah lelah, sudah capek saudara. Rencana begitu sampai bersih-bersih langsung tidur. Tetapi sampai rumah, ya ini waktu saya masih tinggal dengan orang tua dulu. Sampai rumah habis hujan lebat. Ya rumah saya sering kali ada apa saudara, kalau hujan lebat banjir lewat saudara. Akhirnya rumahnya dikasih tanggul. Nah saudara, apa yang terjadi ketika sampai di rumah saudara, sampai di rumah harapannya itu bisa segera tidur saudara. Ternyata sebelumnya itu hujan ya, dan ketika hujan saudara, maka yang biasanya saudara ketika hujan itu ya airnya itu tertahan oleh tanggul, ini rupanya airnya lebih tinggi daripada tanggul saudara. Ya jadi ketika kami sampai di situ airnya sudah surut. Ya airnya sudah surut, wah kita pikir aman-aman saja. Begitu sampai rumah, ternyata airnya tertahan di dalam rumah. Kenapa? Oh tadi rupanya banjirnya lebih tinggi daripada tanggul saudara ya. Jadi rencana pulang langsung tidur berantakan saudara ya. Berakhir jadi apa? Jadi kerja bakti ngeluarin air dari rumah saudara ya. Yang lain ya udah kering, tiba-tiba ada suara air dibuang saudara pakai serokan saudara ya. Itu dari rumah saya satu-satunya saudara ya, yang masih tenggelam ya. Nah sudah rencana berantakan saudara ya. Tetapi ketika rencana berantakan, bagaimana hatinya tidak berantakan? Itu yang jadi masalah ya. Karena kalau hati dan pikirannya sudah berantakan, percayalah kata-kata saudara juga pasti berantakan ya. Dan ketika kata-kata saudara berantakan, orang terkena dampaknya ya saudara. Nah firman Tuhan katakan supaya damai sejahtera dari Allah itu kita terima, ya hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ketenangan ini bisa kita dapat ketika yang pertama saudara dan saya dekat dengan Allah ya. Saya tanya saudara, apa yang menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan? Cuman satu, kita biasanya berkata, apa? Dosa. Dosa yang menjadi penghalang saudara dan saya bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu, saudara sudah jatuh dalam dosa, kompromi dengan dosa, ya, kemudian saudara kehilangan damai sejahtera, maka yang pertama saudara dan saya harus lakukan adalah apa? Datang minta ampun sama Tuhan saudara. Ya, saudara datang minta ampun sama Tuhan.
ya saudara mengakui dosa saudara, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa saudara. Ya, saudara, yang pertama minta ampun sama Tuhan. Ya, orang yang jatuh dalam dosa itu tidak jauh dari kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan dalam hidup. Yang mau punya segala sesuatu, tapi kalau jatuh dalam perzinahan, ya punya simpenan, saudara percayalah nggak akan damai hidupnya. Ya, nah saudara minta ampun sama Tuhan. Ya, setelah minta ampun, ya saudara, ini kata firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja. Minta ampun saudara mendekat kepada Tuhan. Ya saudara, saya ambil contoh, kan tadi saya sudah sampaikan saudara, ya seperti kunci motor yang ditinggalkan. Ini pilihan saudara mau ambil atau tidak. Ya kalau di dalam ibadah, termasuk ibadah online seperti ini pilihan juga saudara mau mendekat atau tidak. Orang yang mau mendekat, saya percaya, walaupun ibadahnya masih online saudara, tapi pujian penyembahannya sungguh-sungguh. Ya apa ya saudara? Saya mau tanya, itu pilihan gak saudara? Pilihan, karena saudara juga pilihan, karena saudara juga punya pilihan. Sambil ibadah sambil makan, betul gak? Sambil ibadah sambil tiduran, itu pilihan. Ya, tapi kalau saudara tahu Tuhan, aku mau mendekat kepadamu walaupun online saudara. Ya, karena begini saudara, jangankan online, yang onsite aja saudara banyak yang nggak sungguh saudara ya. Pujian penyembahan masih megang apa? Megang gadget ya. Saudara, firman Tuhan ya, hamba Tuhan yang ngomong ya, saudara telinganya sih kebuka saudara, tapi pikirannya ke tempat lain ya. Nah saudara, sekali lagi ya, damai sejahtera kuku tinggalkan bagimu kata Tuhan. Tetapi pilihan di tangan saudara untuk ambil atau tidak. Kalau saudara mau ambil, saya percaya saudara akan berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Caranya gimana? Saudara akan sungguh-sungguh muji nyembah Tuhan. Ya, saudara kalau memang lagi tidak ibadah, ya saudara masuk kamar. Masuk kamar, kejar Tuhan sungguh-sungguh. Sampai apa saudara? Catat baik-baik, sampai apa? Sampai saudara rasakan damai sejahtera itu datang kembali dalam hidupmu. Yang ngerti katakan amin ya. Saudara kira-kira dapat gak saudara? Saudara, Tuhan janji loh, kalau engkau cari akan apa saudara? Yang mencari akan mendapatkan. Mengetuk pintu, pintu akan dibukakan ya. Saudara, damai sejahtera itu sudah Tuhan tinggalkan ketika saudara mendekat kepada Tuhan. Kejar sungguh-sungguh, percayalah Tuhan pasti berikan. Tapi sekali lagi, bagian saudara lah yang harus membuka hati. Karena sekali lagi ini pilihan saudara ya. Pilihan saudara mau ambil atau enggak. Kalau saudara mau ambil, saya percaya saudara akan kejar itu. Kejar untuk semakin dekat sama Tuhan. Tutup pintu, ya matikan dulu paket data. Doa sungguh-sungguh berseru sama Tuhan sampai apa? Sampai damai sejahtera Allah itu datang lagi dalam hidup saudara. Pertanyaan saya saudara, ketika saudara sudah terima damai sejahtera itu lagi, ya sudah terima quietness, ketenangan itu sudah terima lagi. Tuhan, aku seperti berendam di air, rasanya dingin lagi, kepala yang tadi udah panas ke ubun-ubun nih, ya rasanya udah mau meledak, udah kesel sama suamiku, sama istriku, sama mertuaku, sama siapa lagi saudara yang ya tingkah lakunya mungkin bisa mencuri damai sejahtera saudara ya. Sudah sampai ke ubun-ubun sama bosku ya. Ya saudara masuk kamar, saudara kejar Tuhan, berdoa dalam roh, ya memuji, menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab, lalu tiba-tiba damai sejahtera itu datang lagi. Ya, damai sejahtera itu datang lagi. Pertanyaan saya, orang yang tadi nyakitin hati saudara, ya, apakah berubah juga atau enggak saudara ya? Yang enggak juga saudara ya. Masalahnya masih ada atau enggak? Masalahnya masih ada. Yang beda apa? Yang beda saudaranya yang sudah berubah. Yang ngerti katakan amin. Engkau yang sudah berbeda untuk menghadapi masalah itu. Sehingga kalau tadi masalahnya ada dan saudara, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Karena di dalam Kristus tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua yang sedang mengikuti ibadah ini secara online. Ya saudara, di dalam Kristus tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Tetapi ketika engkau galau, ketika engkau gelisah, ya saudara, ketika engkau mengalami saudara damai sejahteramu dicuri, maka ya matamu seperti ditutup oleh selubung. Ya pintunya sudah Tuhan sediakan tapi engkau nggak bisa lihat. Ya.
Nah saudara, lalu bagaimana saudara ketika damai sejahtera itu datang lagi dalam hidupmu, masalahnya bukannya hilang, masalahnya tetap ada. Tetapi engkau menjadi orang yang berbeda untuk menghadapi masalah itu. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara bisa dengan kepala tegak menghadapi masalah itu. Ada lagu bilang apa saudara? Walau 1000 rebah di sisiku. Nah, saudara ya. Lanjutannya apa? Saudara ya, sudah tahu lagu itu ya. Dari Mazmur apa? 91 ya. Walau 1000 rebah di sisiku. Ya kalau orang Jawa bilang gini saudara ya. Walaupun apa? Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap katon ya. Saudara kalau orang Jawa pasti ngerti ya. Bumi boleh gonjang-ganjing saudara, tapi engkau tetap tenang ya. Nah, masalahnya tidak berubah. Masalahnya boleh sama. Tapi saudara punya ketenangan, punya damai sejahtera. Karena ketika saudara kejar Tuhan, saya percaya iman saudara akan timbul. Sehingga ayat yang ketiga, sama-sama baca ayat terakhir, ayat ketiga. Demikianlah firman Tuhan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku apa saudara? Aku tidak akan goyah. Amin. Ya, sekali lagi ya saudara, tidak akan goyah berarti stand still. Ya tetap tenang, quietness. Yang di luar boleh goncang, badai boleh ada seperti dalam Matius 7, badai menerpa 2 buah rumah. Ya, rumah yang mungkin saudara ukurannya sama, tetapi yang satu dasarnya dari pasir, yang satu saudara dasarnya dari batu. Saudara, firman Tuhan katakan saudara, dialah gunung batuku dan keselamatan, kota bentengku. Masalah tetap ada, tapi ketakutannya sudah tidak ada lagi. Amin. Kenapa? Karena sudah lari mendekat kepada Tuhan. Sampai apa? Sampai terima damai sejahtera itu kembali. Puji Tuhan saudara. Mari saya mau berdoa buat Bapak Ibu saudara. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Ketika saudara dengar firman Tuhan ini, mungkin ada dari saudara yang sedang mengalami kegalauan. Ya Pak Pendeta, saya sudah tidak bisa tidur berhari-hari. Aku mengalami kehilangan. Mungkin ada saudara kena tipu saudara. Ya, ada mungkin saudara di masa pandemi ini saudara kehilangan pendapatan begitu besar. Saudara melihat hari esok, saudara melihat bulan depan, saudara melihat tahun depan gelap gulita. Firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu, kata Tuhan. Tuhan beserta dengan saudara. Mari saudara buka hatimu. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Bapak, dimanapun anak-anakmu berada pada pagi hari ini Tuhan, Engkau tahu pergumulan masing-masing pribadi, lepas pribadi. Ketakutan yang mungkin saat ini sedang menguasai hati dan pikiran mereka. Kegelisahan Tuhan, kekhawatiran akan hari esok. Bapak, pada pagi hari ini kami bersama-sama berlari mendekat kepadamu Tuhan. Saudara, kalau engkau tahu engkau sudah kompromi dengan dosa. Engkau yang ada yang mungkin jatuh dalam perzinahan, dalam pornografi, dalam kekerasan, dalam rumah tangga. Ya, kekerasan verbal. Atau saudara pernah melakukan kompromi dengan kuasa kegelapan. Ya, saudara pergi ke dukun, saudara bertanya kepada arwah anything saudara. Ya, maka jangan heran damai sejahtera hilang dalam hidupmu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kau dengar pengakuan umatmu Tuhan. Mereka mengakui dosa dan kesalahan mereka di hadapanmu Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang menjadi penghalang kami dengan Engkau adalah dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, oleh Tuhan pengorbananmu di kayu salib, kami percaya Tuhan, kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus itu. Saat ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan setiap hati Tuhan yang sudah menyampaikan pengakuan dosanya kepadamu. Saudara, mari makin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji saudara, kalau engkau mendekat kepada Dia, Dia akan mendekat kepadamu. Saat ini Tuhan, Engkau jamah setiap hati yang sudah mengaku dosa dan mereka mau mendekat kepadamu. Mereka yang sudah kehilangan damai sejahtera Tuhan. Mereka yang sudah kata-katanya penuh dengan kepahitan, saat ini jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang
yang mungkin sedang mengalami sakit hati dengan seseorang, dan saudara mungkin merencangkan satu kejahatan atas orang itu, minta ampun. Lepaskan pengampunan berkat buat saudaramu yang telah menyakiti hatimu, karena Tuhan juga telah mengampuni dosa-dosamu. Bapa, aku berdoa saat ini biar damai sejahtera Allah, shalom Tuhan, turun ke atas gerejamu. Dimanapun kami berada, kuasai pikiran dan hati kami. Berikan kami ketenangan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa shalom daripada Tuhan penuh atas hidup saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan melihat setiap bakul adonan, setiap pekerjaan, bisnis, usaha, sekolah, kuliahmu. Engkau dibuat berhasil dan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa penuh dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus Tuhan Anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, turun memberkati, mengurapi, memenuhi setiap kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, Amen. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.